Sektor industri, baik itu industri besar, menengah, bahkan kecil dapat dipastikan menghasilkan limbah, baik itu padat maupun cair, yang dihasilkan dari berbagai proses produksi. Tentu saja dengan kapasitas yang berbeda-beda tergantung dari jumlah dan besaran atau kapasitas produksinya. Limbah sisa hasil produksi jika dibuang langsung tanpa dilakukan upaya pengolahan terlebih dahulu akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan masyarakat sekitar. Tujuan pengolahan tersebut agar limbah yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, di antaranya yaitu kadar pH, BOD, COD, serta parameter lainnya yang tidak aman bagi lingkungan sehingga dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga aman bagi lingkungan dan juga manusia. Untuk wilayah Kabupaten Ciamis, mayoritas industri yang ada yaitu industri pengolahan makanan dengan skala usaha kecil. Dengan limbah hasil produksi berupa limbah cair, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pengolahan limbah cair tersebut, yaitu yang pertama, pengolahan limbah cair secara alami. Pengolahan air limbah secara alamiah dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis dan sedang berkembang. Yang kedua adalah pengolahan secara buatan. Pengolahan air limbah dengan buatan alat dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan. Pada pengolahan pertama merupakan pengolahan yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Pengolahan kedua bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Penguraian bahan organik ini dilakukan oleh makhluk hidup secara aerobik atau menggunakan oksigen dan anaerobik atau tanpa oksigen. Selain itu, aktivitas aerobik ini dilakukan dengan bantuan lumpur aktif yang banyak mengandung bakteri pengurai. Yang terakhir adalah pengolahan lanjutan, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Agar dapat memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan prinsip pengendalian limbah secara cermat dan terpadu. Pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Sedangkan pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar, sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan.